Tematik kelas 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, muatan PPKN. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Ustazah Fitri. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar tematik muatan PPKN pada tema 1? Oke, tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai, kita baca. Kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada PPKN tema 1, kita akan mempelajari tentang 1. Simbol dan makna sila pertama Pancasila. Subtema kedua, menghargai perbedaan. Subtema 3 itu sama dengan subtema 2, menghargai perbedaan. Dan yang subtema 4, kita akan mempelajari tentang kerjasama. Oke, sebelum Ustazah mulai, Ustazah punya pertanyaan nih. Kira-kira siapa ya yang hafal bunyi Pancasila sila 1 sampai 5 beserta lambangnya? Oke, Ustazah yakin semua sudah memahami materi tentang ini. Untuk mendalami materi lebih lanjut, simak video baik-baik ya. Nah, kita akan mempelajari tentang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai lambang berupa burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu terdapat beberapa sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, pada PPKN subtema 1 kita akan mempelajari tentang lambang sila pertama. Nah, sila pertama seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya tadi, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bentuk bintang. Nah, coba Ustazah mau tanya, bentuk lambang dari sila pertama itu apa anak-anak? Oke, betul sekali, bintang. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang, dan sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemampuan gerak makhluk hidup adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan untuk kita. Sudahkah kita menunjukkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sudah yakin sudah semua ya? Untuk memahami materi lebih lanjut, anak-anak nanti bisa membuka buku tematik 3A halaman 14 dan 15. Nanti anak-anak bisa kerjakan bagaimana menunjukkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Next, PPKN subtema 2, nanti anak-anak akan mempelajari tentang mengenal lambang sila kedua. Nah, lambang dari sila kedua itu adalah rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila yang kedua adalah rantai yang disusun atas gelang-gelang satu dengan yang lainnya saling membahu. Mata rantai yang dibentuk segi empat melambangkan kaki-kaki laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu sehingga kuat seperti rantai. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak hebat. Selanjutnya kita akan sedikit mempelajari tentang menghargai perbedaan. Nah, tinggi dan berat badan manusia itu berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Perubahan tinggi, berat badan, dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia.
menghargai keberbedaan yang kedua, setiap orang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Kita harus saling menghargai ya, tidak boleh saling mengejek. Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai emas. Jadi kita tidak boleh mengejek ya anak-anak, kita harus saling menghargai sesama teman, oke? Nah, untuk memahami materi tentang ini lebih dalam, mohon dikerjakan buku tematik halaman 57 ya. Nanti kita akan membahas materi tentang menghargai perbedaan. Nah, kita akan lanjut ke PPKN subtema 3. Nah, ini hampir sama dengan subtema 2 tadi, menghargai keperbedaan juga. Kamu pasti memperhatikan gerakan temanmu dalam berlari, melompat. Kemampuan berlari dan melompat teman-temanmu tentu berbeda ya. Ada yang larinya bisa cepat, ada yang larinya lambat. Ada yang kuat berlari, ada yang tidak kuat berlari dengan jauh. Ada yang biasa-biasa melompat, ada yang bisa melompat sangat tinggi. Ada juga yang melompatnya tidak terlalu tinggi ya anak-anak ya. Nah, ketika melihat kejadian di atas, kita harus saling menghargai sesama teman ya. Tidak boleh saling mengejek atau meremehkan teman, karena kemampuan yang diberikan Allah kepada setiap orang itu berbeda, oke? Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, itu ada di buku tematik halaman 96 ya anak-anak ya. Nanti bisa dipelajari sama ayah bunda di rumah, oke? Soleh-solehah kelas 3, kita lanjutkan lagi ya. Lanjut, PPKN subtema 4. Nah, kita akan mempelajari tentang kerjasama. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar tercapai tujuan yang telah disepakati bersama. Anak-anak kira-kira ketika pandemi seperti ini pernah melakukan kerjasama sama orang tua enggak? Oke, pasti pernah dong. Di rumah nanti anak-anak bisa saling bekerja sama dengan orang tua. Nanti dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau sambil belajar daring nanti ada kerjasama antara anak dengan orang tua. Nanti mohon kerjasamanya yang baik ya. Nah, Ustazah, ini punya kuis tentang materi PPKN. Yang pertama ada sebuah kata kewajiban, kemudian gotong royong, kemudian buruk, kemudian manfaat, dan yang nomor 5 adalah kerjasama. Nah, coba kita jawab pertanyaan yang pertama. Titik merupakan bentuk kerjasama. Kira-kira apa ya anak-anak hebat jawabannya? Oke, ya betul sekali. Gotong royong merupakan bentuk dari sebuah kerja sama. Yang kedua, menjaga lingkungan merupakan kita bersama. Kira-kira jawabannya apa ya? Yap, betul anak-anak hebat. Jawabannya adalah kewajiban. Kuis yang nomor 3, menjaga lingkungan akan memberi banyak manfaat bagi kita. Maaf. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya, manfaat, tadi sudah keceplosan. Lanjutnya lagi, nomor 4, lingkungan yang tidak terjaga akan berpengaruh bagi kesehatan kita. Kira-kira jawabannya apa yang nomor 4? Ayo. Ya, pinter. Buruk. Yang nomor terakhir, menjaga kebersihan secara gotong royong merupakan contoh bentuk titik. Ya, kerjasama. Alhamdulillah, pembelajaran tematik tema 1 muatan PPKN pada hari ini telah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di MI Plus Al Mahmud. Siapa yang sudah rindu sekolah di MI Plus Al Mahmud? Ya, sudah yakin semua rindu ingin sekolah. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.